Stop dulu, jangan di-skip. Bayangkan kalau semua ini benar-benar terjadi. Dua pemain baru memperkuat timnas Indonesia, mimpi menuju Piala Dunia 2030 semakin besar, dan Indonesia berpeluang menjadi pusat perhatian sepak bola Asia Tenggara. Kalau itu benar-benar terwujud, satu pesan untuk negara-negara Asia, jangan pernah lagi menganggap remeh Garuda. Tapi ingat, beberapa kabar yang beredar saat ini masih berupa rumor dan menunggu konfirmasi resmi. Sekarang, mari kita bahas kenapa jutaan supporter begitu bersemangat. Selama bertahun-tahun, kita selalu mendengar kalimat yang sama. Indonesia disebut hanya jago menjadi penonton. Indonesia dianggap tidak akan pernah bisa menembus level tertinggi Asia. Bahkan ada yang dengan mudah mengatakan Garuda hanya akan menjadi pelengkap turnamen. Tetapi lihatlah sekarang. Perlahan keadaan mulai berubah. Setiap kali timnas Indonesia bermain, perhatian jutaan pasang mata langsung tertuju ke lapangan. Lawan mulai datang dengan persiapan yang jauh lebih serius. Itu bukan tanpa alasan. Mereka tahu Indonesia sedang berkembang. Sebagai supporter garis keras, kita tidak pernah meninggalkan timnas dalam keadaan apapun. Ketika stadion penuh, kita ada. Ketika timnas kalah, kita tetap ada. Ketika media asing meremehkan Indonesia, kita tetap berdiri paling depan membela Garuda. Karena kecintaan kepada timnas bukan soal berapa banyak trofi yang dimiliki, tetapi soal kesetiaan yang tidak pernah berubah. Itulah mengapa setiap kali muncul kabar tentang pemain yang berpotensi memperkuat Indonesia, semangat supporter langsung membara. Semua berharap skuad Garuda terus berkembang. Persaingan antar pemain akan semakin ketat, kualitas latihan meningkat, dan timnas memiliki lebih banyak pilihan untuk menghadapi pertandingan-pertandingan besar. Siapapun yang nantinya benar-benar dipanggil membela Indonesia, satu hal yang harus diingat adalah lambang Garuda bukan sekadar logo. Itu adalah simbol kehormatan yang membawa harapan jutaan rakyat. Lalu muncul mimpi yang lebih besar, yaitu Piala Dunia 2030. Banyak yang mengatakan Indonesia terlalu jauh untuk memikirkan itu. Tetapi bukankah semua negara besar pernah memulai dari mimpi yang dianggap mustahil? Tidak ada kesuksesan yang datang secara instan. Semua dibangun melalui proses panjang, pembinaan pemain muda, kompetisi yang sehat, dan dukungan yang tidak pernah putus dari masyarakat. Kalau Indonesia benar-benar dipercaya menjadi tuan rumah turnamen besar, itu bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Itu adalah kesempatan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu menyelenggarakan ajang internasional dengan stadion yang megah, supporter yang luar biasa, dan atmosfer yang sulit ditandingi. Tidak banyak negara yang memiliki dukungan sefanatik Indonesia ketika timnas bertanding. Namun sebagai pendukung sejati, kita juga harus tetap berpijak pada kenyataan. Mimpi besar harus dibarengi kerja keras. Rumor harus dibedakan dari informasi resmi. Harapan boleh setinggi langit, tetapi kita tetap menunggu pengumuman dari pihak yang berwenang. Dengan begitu, dukungan kita tidak hanya penuh semangat, tetapi juga bertanggung jawab. Saudara-saudaraku pencinta Garuda, ada satu hal yang tidak akan pernah bisa dipahami oleh mereka yang hanya mendukung saat timnas menang. Menjadi pendukung timnas Indonesia berarti siap merasakan semua emosi. Pernah menangis karena kekalahan di menit akhir. Pernah berteriak kegirangan karena gol penentu kemenangan. Pernah pulang dengan suara habis karena bernyanyi selama 90 menit. Itulah harga yang rela kami bayar demi satu nama, Indonesia. Banyak orang hanya melihat hasil akhir. Mereka melihat skor di papan pertandingan, lalu memberi penilaian. Tetapi kami melihat lebih dari itu. Kami melihat perjuangan setiap pemain yang berlari tanpa mengenal lelah. Kami melihat tackle demi tackle, duel demi duel, dan semangat yang tidak pernah padam meski tubuh sudah kehabisan tenaga. Karena itulah, selama pemain bertarung habis-habisan untuk lambang Garuda, kami akan terus berdiri di belakang mereka. Hari ini, semangat rakyat Indonesia sedang berada di titik yang luar biasa. Anak-anak kecil mulai bermimpi menjadi pemain timnas. Lapangan-lapangan kampung kembali ramai setiap sore. Jersey merah putih semakin sering terlihat di jalanan. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa sepak bola Indonesia sedang tumbuh, bukan hanya di stadion, tetapi juga di hati masyarakat. Dan kepada negara-negara yang selama ini merasa Indonesia tidak layak diperhitungkan, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan.
Kami tahu perjalanan menuju level tertinggi masih panjang. Kami tahu masih banyak yang harus diperbaiki. Tetapi satu hal yang tidak bisa dihentikan adalah semangat rakyat Indonesia. Ketika lebih dari 280 juta orang memiliki mimpi yang sama, jangan pernah meremehkan kekuatan itu. Kalau suatu hari nanti Indonesia benar-benar berdiri di panggung sepak bola dunia, jangan katakan itu sebuah keajaiban. Katakan bahwa itu adalah hasil dari kerja keras yang dibangun selama bertahun-tahun. Hasil dari pemain yang terus berlatih tanpa lelah. Hasil dari pelatih yang tidak pernah menyerah. Hasil dari federasi yang terus membangun. Dan hasil dari jutaan supporter yang tidak pernah meninggalkan Garuda. Ingat, sepak bola bukan hanya soal siapa yang paling kaya atau siapa yang memiliki liga paling besar. Sepak bola juga soal hati. Dan kalau berbicara soal hati, jangan pernah ragukan Indonesia. Tidak ada yang bisa membeli semangat rakyat Indonesia ketika timnas bertanding. Karena itu, siapapun yang nanti dipercaya mengenakan jersey merah putih, jangan pernah bermain setengah hati. Di balik satu nomor punggung yang kalian kenakan, ada jutaan doa yang mengiringi. Ada anak-anak yang menjadikan kalian sebagai panutan. Ada orang tua yang berharap melihat Indonesia berdiri sejajar dengan negara-negara besar. Dan ada satu bendera yang harus kalian jaga dengan seluruh kemampuan. Perjalanan masih jauh. Masih akan ada kemenangan yang membuat kita tersenyum. Masih akan ada kekalahan yang mengajarkan arti bangkit. Tetapi selama Garuda masih terbang di dada para pemain, kami tidak akan pernah berhenti percaya. Kalau kalian masih menonton sampai detik ini, berarti kita punya satu kesamaan. Kita tidak pernah lelah mencintai timnas Indonesia. Setiap tetes keringat pemain timnas adalah bukti bahwa mereka sedang membawa mimpi jutaan rakyat. Mereka tahu, setiap umpan, setiap tackle, setiap gol akan dikenang oleh seluruh bangsa. Tekanan itu memang besar, tetapi itulah konsekuensi ketika memakai lambang Garuda di dada. Tidak semua pemain memiliki kesempatan merasakan kebanggaan sebesar itu. Sebagai supporter garis keras, kita juga punya tugas. Jangan hanya datang ketika timnas sedang viral. Jangan hanya ramai ketika Indonesia menang. Dukung Garuda ketika keadaan sulit. Penuhi stadion meski hasil sebelumnya mengecewakan. Berikan semangat ketika para pemain membutuhkan energi tambahan. Karena dukungan sejati tidak pernah mengenal syarat. Dan kepada generasi muda Indonesia, jangan pernah berhenti bermimpi menjadi bagian dari timnas. Mulailah dari lapangan kecil di kampung, dari sekolah sepak bola, dari latihan setiap sore. Siapa tahu, beberapa tahun lagi justru nama kalian yang dipanggil untuk mengenakan jersey merah putih. Semua pemain hebat juga pernah memulai dari mimpi sederhana. Indonesia tidak membutuhkan 11 pemain yang merasa dirinya bintang. Indonesia membutuhkan 11 pejuang yang rela berlari tanpa henti demi lambang Garuda. Sebab sejarah tidak dibangun oleh ego, tetapi oleh kerjasama, pengorbanan, dan semangat pantang menyerah. Kalau hari itu benar-benar tiba, ketika Indonesia berhasil berdiri di panggung terbesar sepak bola dunia, percayalah, tidak akan ada air mata yang sia-sia. Semua penantian, semua kritik, semua perjuangan, dan semua doa akan terasa terbayar. Kita akan mengingat bahwa perjalanan panjang itu dimulai dari keyakinan bahwa Garuda mampu terbang lebih tinggi. Jadi mulai hari ini, mari kita satukan suara. Jangan sibuk saling menjatuhkan. Jangan biarkan perbedaan memecah dukungan untuk timnas. Karena lawan kita ada di lapangan, bukan sesama anak bangsa. Garuda akan lebih kuat jika seluruh rakyat berdiri di belakangnya. Satu komando, satu semangat, satu bendera. Garuda tidak akan pernah bertarung sendirian. Hari ini, besok, dan sampai kapanpun, kami akan terus bernyanyi untuk Indonesia. Menang kami bernyanyi. Kalah kami tetap di sini. Garuda di dadaku, Indonesia di jiwaku.